Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita membahas tentang perkembangan jalur transportasi laut dan perdagangan internasional di Indonesia. Baik, mari sama-sama kita lihat. Di sini kita bisa lihat ya perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ya, itu diawali dari pelayaran pada masa Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Majapahit, kemudian Laksamana Cingho, pelayaran Portugis dan Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Pada peta ini bisa kita lihat ya, yang berwarna merah ini ya, jalur merah adalah pelayaran yang dilakukan oleh Portugis, kemudian yang berwarna biru ini pelayaran yang dilakukan oleh Belanda, dan yang berwarna hitam pelayaran yang dilakukan oleh Spanyol. Bermula dari Eropa ya, dari Eropa. Yang merah ini Portugis ya, mereka sampai ke Amerika Selatan, lalu menuju terus sampai ke daratan India dan masuk ke Indonesia dan menuju ke ini sekitar Maluku ya. Kemudian pada masa Belanda ya, pada masa Spanyol yang berwarna hitam, mereka ini orang Spanyol melalui jalur ini dari membelah benua Amerika. Di sini ada negara Panama. Sekarang ini sudah bisa di jalur laut karena di sini sudah ada terusan Panama. Ini langsung keliling terus melewati masuk kemari, masuk ke Indonesia, ke Maluku juga. Kemudian jalur yang dibuat oleh Belanda yang berwarna biru, ya ini dari Belanda langsung menuju terus sampai ke Jawa ya. Ini awal mula perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional masuk wilayah Indonesia yang dimulai pada abad ke-16. Oke, selanjutnya mari kita lihat jaringan sistem transportasi laut. Ini jaringan sistem transportasi laut ya, ini salah satunya ya ada untuk memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan Nusantara, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa. Tujuan untuk mencapai tujuan apa dan perlu dilaksanakan ya. Pertama ya, tujuan yang perlu dicapai yaitu memberlakukan ajas kabotage ya secara konsekuen dan konsisten. Apa itu kabotage? Kabotage ini adalah hak eksklusif bagi jalur pelayaran atau kapal-kapal yang menggunakan bendera Indonesia. Kemudian untuk mengembangkan angkutan di perairan untuk daerah yang masih tertinggal. Kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan dan kemandirian industri angkutan perairan nasional. Dan selanjutnya untuk meningkatkan industri jasa. Ini bagian daripada sistem transportasi laut. Dan terakhir untuk mengembangkan sistem informasi angkutan di perairan secara terpadu. Baik, nah ini kita lanjutkan, bisa kita lihat sistem transportasi laut dan perdagangan internasional di Indonesia. Ini kita lihat peta, ini benua Australia, ini benua Amerika, ini benua Afrika, ini Eropa, dan ini Asia, dan inilah Indonesia. Semua jalur perdagangan internasional bisa kita lihat di sini ya, melalui Indonesia. Semuanya hampir melalui Indonesia ya. Baik dari Afrika ya, melewati dari sini pantai barat Afrika, harus juga untuk menuju Asia, misalnya di sini ke Jepang atau Cina, harus melewati Indonesia. Ini melalui Selat Makassar, Selat Malaka misalnya. Demikian pula dari Amerika. Ya, ini melalui Filipina sampai ke Jepang, sampai melewati Indonesia ya. Artinya apa? Posisi Indonesia itu sangat penting di jalur perdagangan internasional. Oke, selanjutnya untuk perairan jalur laut utama di Indonesia itu ada ya
Ada Laut Natuna, ada Laut Flores, Laut Maluku, Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Laut Natuna yang mana? Yang ini ya. Ini Laut Natuna, ya ini sebagai jalur utama laut ya, lalu lintas perdagangan di Indonesia. Kemudian ada Laut Jawa, ini juga ya. Kemudian ada Laut Sulawesi, ya ini ada Laut Maluku dan ada Laut Banda, ya ini. Kemudian di sini ada juga Laut Flores. Inilah wilayah-wilayah untuk wilayah Indonesia, jalur perdagangan di Indonesia. Semua ini laut yang utama yang harus dilewati adalah 6 laut ini ya. Di antaranya Laut Natuna, Flores, Maluku, Jawa, Sulawesi, dan Laut Banda. Baik, selanjutnya untuk jalur laut perdagangan internasional bisa kita lihat di sini ya. Ini masih berupa peta lagi ya. Ternyata ada 90% perdagangan internasional itu ya melalui laut. Perdagangan, saya ulangi, ternyata ada 90% perdagangan internasional itu adalah melalui laut. Karena pengangkutan dalam jumlah besar itu hanya bisa diangkut dengan kapal, tidak mungkin dengan menggunakan pesawat terbang, jadi harus melalui laut. Dan 40%-nya itu ya melalui Indonesia. Hampir separuh ya, 90%, 10%-nya itulah melalui jalur udara. Dan 40%-nya itu ya jalur laut melalui Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat mulai garis putus-putus ini adalah jalur perdagangan dari berbagai negara, dari berbagai benua, dia melewati Indonesia. Ya, ini Indonesia. Itulah mengapa Indonesia itu sangat penting ya, sangat penting sebagai poros maritim, jalur perdagangan internasional ya. Hanya saja kita belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan ini ya. Kita masih kalah dengan Singapura ya. Singapura masih menjadi tempat sarana transit kapal-kapal besar dunia, kapal-kapal perdagangan dunia berlabuh di sana. Jadi kita mengupayakan melalui Batam ya. Batam kita optimalkan untuk menyaingi Singapura sebagai kota industri perdagangan, dibangun infrastruktur di sana ya, supaya apa? Supaya dampaknya positif untuk menambah devisa negara kita. Dan 40% itu ya melalui apa ya? 40% Indonesia apa? Jalur perdagangan dunia itu di Indonesia. 40%-nya melalui Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar ini. Ya. Selat Sunda mana? Selat Sunda itu di sini antara Sumatera dan Jawa. Selat Malaka antara Sumatera dan ini Malaysia daratan ya. Ya, antara di situ ya. Selat Lombok antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Kemudian ada Selat Makassar yang ini Selat Makassar. Itulah jalur yang 40% dilalui perdagangan internasional di Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata di Indonesia ini ada 7 pelabuhan utama ya. Ini yang pertama ini ya, ada 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini yang ketujuh ya. Yang pertama ini adalah Pelabuhan Kuala Tanjung. Ini ada tulisannya ya. Kemudian yang kedua Batam, yang ketiga ini Tanjung Priok ya. Kemudian yang keempat ini pelabuhan di Surabaya. Kemudian ini Pelabuhan Makassar. Kemudian yang enam ini Pelabuhan Bitung, dan yang ini Pelabuhan Kota Sorong ya. Kemudian yang merah-merah ini adalah pelabuhan utama. Pelabuhan utama ya, yang kita bulat ya, pelabuhan utama. Tetapi yang ini adalah pelabuhan jalur utamanya ya, pelabuhan utama dan jalur utama yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 ya, 6 dan 7 ya, ada 7. Nah, ini untuk sarana angkutan laut di Indonesia. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia ini masih terkonsentrasi ini Tanjung Priok nih ya. Tanjung Priok di apa ya? Di Jakarta. Kemudian ini
Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung nih ya. Ini jalur utamanya. Kemudian di sini ada pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Ini ada pelabuhan di Makassar. Ini ada pelabuhan Bitung ya. Nah, ini untuk jalur-jalur pelabuhan. Jadi kalian bisa lihat ya, mulai dari pelabuhan Malahayati, ada Teluk Bayur, Palembang, Pelabuhan Panjang ya, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar. Jadi ada banyak pelabuhan di Indonesia. Ini gerakan yang dibangun negara kita saat ini, bahwasanya kita akan menggerakkan jalur tol laut. Nah, ini pada tol laut terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Nah, kemudian tol laut untuk peti kemas harus didukung oleh pelabuhan laut yang andal, baik dari segi kapasitas daya tampung, data dan sistem informasi maupun dokumentasi. Kemudian, tol laut harus memperhatikan kecukupan muatan barang, baik dari Indonesia Barat ke timur maupun sebaliknya. Jadi, jalur perdagangan, jalur transportasi baik dari barat ke timur maupun dari timur ke barat itu harus kita dukung dengan tol laut. Tol laut itu artinya kita menyediakan infrastruktur berupa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Ya, kemudian tol laut peti kemas harus memiliki pelayaran yang rutin dan terjadwal, baik rute, ukuran, kapal maupun waktu pelayaran. Inilah manfaat daripada tol laut di Indonesia. Tol laut untuk peti kemas harus memiliki akses yang baik terhadap daratan, seperti pelabuhan, terminal, sungai, dan kawasan pesisir. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Tujuan dari program tol laut di Indonesia ya dan dunia ya, untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapat akses terhadap pembangunan. Kemudian untuk memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar. Dan untuk memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah ke kota besar. Kemudian untuk meningkatkan ketimpangan harga antar pulau, ya, antar pulau Jawa dan luar Jawa. Misalnya, harga sembako di Semarang akan relatif sama dengan harga di Banda Aceh, Manado, Ternate, maupun di Jayapura. Kemudian adanya pemerataan industri kekayaan sumber daya alam di Indonesia maupun penduduk. Tol laut akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah, murah, dan cepat. Itulah tujuan utama ya dari program tol laut di Indonesia. Kemudian di sini ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, mari kita lihat yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kemudian komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut, ya, kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kemudian komitmen mendorong mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Kemudian diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kemudian pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Jadi ini ya, ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi kalian sudah bisa pahami mulai dari awal tadi bahwasanya jalur perdagangan internasional di Indonesia itu dimulai dari abad ke-16 yang diawali dengan kedatangan negara Spanyol, Portugis, dan Belanda ya melalui VOC. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana perairan laut di Indonesia, pemanfaatannya, dan ternyata Indonesia sebagai negara maritim dilalui 40%-nya itu adalah melalui Indonesia ya. Dari 90% per jalur perdagangan laut dunia, 40%-nya itu melalui Indonesia.
Itulah artinya kenapa Indonesia menjadi ya, atau kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara poros maritim dunia. Dan inilah cita-cita dari negara kita, dari bangsa kita, dan kalian sebagai generasi muda, mengapa ya pada KD kita, kompetensi dasar kita kali ini, bahwasanya posisi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Jadi supaya bisa dipahami ya. Saya kira demikian saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan bermanfaat bagi kalian. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya tentang flora dan fauna. Demikian saja saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.